Pada video kali ini, kita akan mempelajari untuk bagaimana caranya menggunakan makros pada SolidWorks Electrical. Oke, nah sebelumnya kita akan membahas untuk fungsi dari makros itu sendiri. Nah, makros sendiri berfungsi untuk kita dapat menyimpan untuk satu rangkaian atau satu wire seperti ini. Nah, biasa ini adalah wire-wire standar ya. Jadi wire-wire standar yang mungkin nanti akan dipakai untuk di project lain ataupun di halaman lainnya ataupun di sheet paper lainnya. Nah, dari sini kita bisa ke bagian site yang ada di sebelah kanan. Nah, di sini ada makros dan di sini biasanya ada beberapa folder yang sudah sebelumnya difasilitasi oleh SolidWorks Electrical. Nah, cuma di sini kalaupun semisalnya kita mau membuat folder baru, kita bisa langsung klik kanan untuk di bagian makros yang ada di side sebelah kanan di sini. Nah, kita bisa klik kanan, kemudian kita bisa pilih di bagian New Group. Nah, kemudian dari sini kita bisa berikan untuk nama dari makros ataupun nama folder dari makros yang kita inginkan. Nah, misalnya di sini kita akan membuat namanya itu untuk di bagian motor power. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita bisa pilih oke. Nah, maka nanti akan terbuat satu folder baru di bagian makros, yaitu untuk motor power. Nah, dari sini kita bisa blok untuk bagian yang mana atau rangkaian mana ataupun wire mana yang mau kita masukkan ke dalam makros untuk di folder motor power yang ada di sini. Nah, caranya kita bisa blok, untuk bloknya bisa diarahkan dari arah kanan ke arah kiri seperti ini. Nah, jadi nanti untuk bagian yang akan kita pilih untuk menjadi makros itu langsung terblok ya, atau langsung terselect ataupun terpilih seperti ini. Nah, jika sudah dari sini, kita bisa arahkan ke bagian wire-nya. Jadi kita fokus ke bagian wire-nya di sini ya. Jadi dari wire-nya di sini kita bisa drag kemudian drop ke dalam folder motor power. Nah, seperti ini. Nah, kemudian dari sini nanti akan muncul untuk makros ataupun untuk makro. Nah, di sini ada name yang sebenarnya ini adalah nama dari yang diberikan SolidWorks. Nah, untuk dari sini, untuk memberikan nama dari makros itu sendiri, jadi untuk nama makrosnya ya, ini adalah nama yang dibaca oleh SolidWorks Electrical. Nah, sementara untuk yang nanti akan menjadi nama dari lampirannya ataupun nama dari makrosnya sendiri, kita bisa pilih atau kita bisa berikan namanya di bagian description, yaitu untuk di bagian description English. Nah, di sini kita bisa pilih misalnya namanya motor forward reverse. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa pilih oke. Nah, nanti untuk bagian yang tadi sudah kita blok atau bagian wire yang sudah kita blok seperti ini akan masuk ke dalam makros motor powernya seperti ini. Nah, jika sudah, untuk mengaplikasikannya, kita bisa langsung drag ya, atau kita bisa klik, terus kemudian kita drag and drop, dan kita bisa tentukan untuk posisinya kita mau taruh di bagian mana. Misalnya saya mau taruh di sini ya. Nah, ini kita bisa dropping. Nah, kemudian dari sini, ini biasanya dia akan melihatkan untuk location, function, terus kemudian eco potential, ada berapa komponen di dalamnya, dan ada berapa wire style. Nah, dari sini kita bisa pilih next, kemudian kita bisa pilih finish. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah masukkan untuk si makrosnya tadi, nah kalau misalnya di sini dilihat yang sebelumnya untuk bagian fuse yang saya input ataupun untuk simbol dari fuse yang sudah saya masukkan, terakhir itu ada di markingnya itu di F2. Nah, dari sini, dari makrosnya dia akan continue, jadi dia akan melanjutkan ke F3. Begitu juga untuk kontaktornya. Nah, di sini dia juga akan continue ya, dari K2 ini terakhir, dia akan masuk lagi ke K3 dan K4. Begitu juga untuk komponen lainnya. Nah, dari sini, semisalnya, kalau misalnya kita masuk ataupun kita membuat satu produk ataupun satu project baru ya, misalnya saya buat projectnya itu di ANSI. Nah, seperti ini.
Nah, ini. Nah, kita buat satu project baru di ANSI. Biasanya untuk project baru dengan project yang beda dari template yang sebelumnya, ketika kita buat makros ataupun kita tambahkan makros tadi, biasanya makros dengan folder motor power yang tadi itu biasanya tidak akan terlihat ya, atau tidak akan muncul. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini kita lihat untuk di bagian makrosnya, ini untuk makros yang sebelumnya sudah kita buat itu tidak kelihatan atau tidak muncul ya, tidak muncul seperti ini. Nah, lantas bagaimana kalau misalnya kita mau memasukkan ataupun menginput untuk power dari forward reverse yang tadi sudah kita masukkan. Nah, dari sini sebenarnya untuk tiap makros yang sudah kita masukkan, biarpun berbeda template, kita bisa aplikasikan dari library yang ada pada SolidWorks Electrical. Nah, di sini kita bisa pilih ke bagian makros manager. Nah, di situ akan ada untuk makros yang kita sudah buat. Terutama biasanya dia dispesifikasikan ke dalam unclass element seperti ini. Nah, dari sini kita bisa pilih di bagian makros forward reverse. Nah, ini adalah makros yang terakhir kali tadi kita sudah input ke dalam library makros. Nah, terus bagaimana untuk kita bisa masukkan dia ke dalam makros di sini? Nah, misalnya saya akan pakai untuk folder di bagian users di sini. Nah, kita bisa klik kanan, kemudian kita bisa pilih add existing macros. Nah, di sini kita bisa pilih untuk makros yang sebelumnya sudah kita input ke dalam library makros. Misalnya, kita pilih di bagian motor forward reverse seperti ini. Nah, jika sudah kita pilih select. Nah, nanti untuk makros yang forward reverse tadi atau motor forward reverse tadi akan masuk ke bagian users di sini. Dan ini bisa kita langsung aplikasikan ataupun kita gunakan ya, seperti ini. Misalnya. Nah, jadi ini kita bisa next, kemudian kita bisa finish. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini dan dia akan masuk untuk bagian makrosnya dengan dia mengikuti markingnya ya di sini karena memang belum ada marking apa-apa, belum ada simbol apa-apa, makanya di sini dia jadinya untuk marking fuse dia ada di F1, kemudian kontaktornya juga ada di K1 dan K2, terus kemudian untuk thermal overloadnya ini ada di relay thermal, di sini ada 1 dan di sini ada motornya dengan marking M1.